Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dafa Arya Putra dengan NIM 2210651069. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum sistem operasi dari praktikum 9, 10, 11, 12, 13 surat, 13 read, dan 14. Nah, di sini sesudah melihat ini, langsung saya coding di Visual Studio Code. Nah, langsung saya masuk Visual Studio Code. Nah, di sini sudah ada praktikum 9. Nah, merupakan kode untuk program mapping alamat logikal ke alamat digital dalam sebuah sistem ekonomi dengan patch in. Nah, jadi dalam kode ini program memeriksa apakah halaman yang dibutuhkan sudah ada di dalam format. Nah, jika tidak, program memberi pesan bahwa halaman tidak tersedia maka akan muncul. Nah, langsung saja kita lihat outputnya di WSL Ubuntu. Nah, kita jalankan GCC. Karena ini praktikum 9.9.c main program. /program enter, masukkan nomor halaman memori, nomor halaman 1. Nah, di sini suruh masukkan ukuran halaman, ukurannya itu 1000. Nah, masukkan nomor frames-nya 3, frame-nya 1, alamat login, nomor halaman, dan offset-nya 3. 1. Nah, di sini dihasilkan alamat fisikal atau nomor frame dan offsetnya itu 32764,1. Karena di sini nomor frame-nya 1 dan logical offsetnya itu 3. Nah, ini hasil output dari praktikum 9. Lanjut kita ke praktikum 10, kita klik dulu. Kita buka VS Code-nya. Nah, ini program nomor praktikum 10. Ini ada stdoh dan di sini ada program yang menunjukkan bahwa urutan proses. Nah, langsung saja kita lihat outputnya ya di WSL Ubuntu. GCC praktikum 10 berarti 10.c main program enter /program. Total sumber daya sistemnya itu 2, jumlah prosesnya 1, masukkan sumber daya yang tersedia itu 4, 3. Nah, masukkan sumber daya saat ini diharuskan untuk setiap prosesnya itu kita 2,
3. Nah, ini alokasinya 2, 3. Lagi 5 dan 4. Nah, ini hasilnya dari praktikum 10, bahwa yang pertama itu 2, 3 menghasilkan ini, dan hasilnya ini. Nah, hasilnya itu maksimumnya itu 5 dan 4, dan di kebutuhannya 3 dan 1. Nah, sistem dalam kondisi aman. Bahwa inputan yang sudah kita inputkan itu menunjukkan bahwa sistem dalam keadaan aman. Nah, memberikan urutan proses yang mana tujuan kode ini adalah mengimplementasikan algoritma Bankers untuk menentukan apakah sistem yang sedang ada dalam algoritma ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya pada sistem dengan beberapa proses yang bersaing untuk sumber daya tertentu. Nah, sehingga program ini mencegah deadlock atau not responding dan memastikan bahwa sistem ini itu aman. Nah, di sini kan sistem dalam kondisi aman. Nah, ini udah benar. Nah, lanjut kita ke program praktikum 11. Kita lihat dulu. Nah, kita buka code-nya praktikum 11. Nah, di praktikum 11 ini ada seperti materi yang sebelumnya, FCFS. Nah, ini ada scan, CS scan. Nah, ada time vendor. Nah, penjelasannya FCFS ini menjalankan FCFS ini menjalankan permintaan berdasarkan urutan kedatangan. Nah, jadi nanti outputnya itu menunjukkan pergerakan dari suatu permintaan ke permintaan berikutnya beserta waktu pencarian masing-masing. Nah, jadi total waktu pencarian dihitung sebagai jumlah selisih antara posisi permintaan berurutan, jadi dihitung dari hasil selisih. Nah, itu penjelasan dari FCFS. Kalau scan itu memindahkan algoritma atau heap ke sebelah kanan disk terlebih dahulu, lalu bergerak sebelah kiri jadi output. Nah, outputnya nanti dari scan ini menunjukkan bahwa pergerakan heap dari suatu pernyataan maka permintaan berikutnya berusaha untuk pencarian masing-masing. Nanti total waktu pencarian dihitung sebagai jumlah selisih antara posisi permintaan berurutan. Nah, itu yang scan. Nah, yang ini CS scan. Ini mirip atau kurang lebihnya sama dengan yang scan. Namun setelah mencari atau mencapai ujung rentang heap langsung kembali ke awal rentang, jadi outputnya nanti itu menunjukkan pergerakan heap dari satu permintaan ke permintaan berikutnya serta waktu pencarian masing-masing. Nah, jadi total waktu pencarian ini dihitung sebagai jumlah selisih antara posisi permintaan berurutan. Nah, jadi hampir sama seperti kayak yang scan. Nah, ini langsung saja kita buktikan outputnya. GCC praktikum 11 berarti 11
.c minfo program, enter. Titik slash program. Nah, di sini suruh masukkan tentang maksimum disknya itu. Coba kita pilih masukkan jumlah requestnya 2. Posisi yang akan dibaca itu nomor 1 dulu, 2. Posisi awal hitnya itu kita coba yang 1 aja. Nah, di sini kita disuruh kita pakai yang FCFS scan atau C-scan. Nah, kita coba yang FCFS terlebih dahulu. Nah, hit disk bergerak dari 1 ke 1 dengan waktu pencarian 0. Nah, hit disk bergerak dari 1 ke 2 dengan waktu pencarian 1. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan itu bahwa FCFS ini menjalankan permintaan berdasarkan urutan. Nah, jadi kan ini berurutan dari 1 ke 1, 1 ke 2. Nah, kita lanjut yang 2 scan coba. Nah, kalau yang scan ini head disk bergerak dari 1 ke 2 dan untuk pencarian 1, disk 2 ke 4. Untuk pencarian 2, head disk bergerak dari 4 ke 1. Nah, bahwa scan ini memindahkan hit ke sebelah kanan disk terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini. Apakah yang C-scan kurang lebihnya sama? Kita coba bertiga. Nah, hasilnya itu sama. Scan dan C-scan itu kurang lebih sama. Nah, ini hasil dari praktikum 11. Nah, kita keluar terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke program praktikum 12. Kita pilih dulu. Nah, di program 12 kita buka di VS Code dulu kodenya. Nah, di praktikum 12 ini ada algoritma FIFO, LRO, dan LFO. Nah, bahwa jadi dalam kode ini adalah implementasi dari 3 algoritma dari FIFO, LRO, LFO. Nah, jadi dalam algoritma ini digunakan untuk mengatasi masalah kesalahan halaman page atau page fault yang terjadi saat sebuah program mencoba untuk mengakses halaman yang tidak ada di dalam memori fisik atau dikatakan sebagai halaman pada memori virtual. Dan ini bertujuan masing-masing dari algoritma ini. Contohnya ya, contoh algoritma FIFO ini bertujuan untuk menggantikan halaman yang telah ada di memori fisik yang paling lama. Jadi fungsi ini menghitung dan mengembalikan jumlah kesalahan halaman yang terjadi. Nah, untuk algoritma LRU ini bertujuan untuk menghentikan halaman yang paling lama, namun tidak diakses. Jadi fungsi ini juga menghitung dan mengembalikan jumlah kesalahan halaman yang terjadi. Dan yang LFU ini bertujuan untuk menggantikan halaman yang paling jarang diakses. Jadi fungsinya itu menghitung dan mengembalikan jumlah kesalahan halaman yang
terjadi. Nah, contohnya langsung kita buka outputnya di USR GCC praktikum 12.c min o program. Jelas program. Nah, Mas di sini suruh masukkan nomor halamannya itu nomor 4. Kita coba nomor 4, reference stringnya nomor 2. Kita coba 1, 2, 3. Nah, nomor frame-nya ini coba kita 5. Nah, bahwa sudah saya jelaskan tujuan dan fungsinya tadi. Ini hasilnya Vivo LFU. Hasilnya dari Vivo itu 3, LFU-nya 2, LFU-nya 3. Bahwa Vivo ini menggantikan halaman yang telah ada di Marvis itu benar. Jadi gini. Ini hasilnya dari praktikum 12. Lalu kita lanjut ke praktikum 13, kita clear dulu. Nah, kita lanjut ke praktikum 13 yang write. Nah, di praktikum 13 yang write ini merupakan program bahasa C ya, .C, menggunakan share memory untuk berkomunikasi dua proses tujuan. Nah, proses dari kode ini untuk membuat share memory dengan mengalokasikan di ruang memori yang dapat diakses bersama oleh proses yang berbeda. Dan di sini ada system string. Nah, langsung saja kita jalankan GCC 13 write, karena ini yang 13 write.c min o program. Bentar, titik slash program. Bentar. Di sini key share memorinya adalah 0. Proses terakhirnya di ini, masukkan beberapa data untuk ditulis ke share memory. Nah, kita 2, kamu menulisnya 2, berarti di sini bahwa masukkan datanya berapa. Nah, ini menghasilkan 2. Nah, kita lanjut yang 13 read. Nah, di yang 13 read ini, jika kita tidak mengkompilnya atau menjalankan dari yang read ini, maka di dalam read ini tidak akan muncul. Nah, kita coba aja GCC 13 read.c 13 read.c min o program. Titik slash program. Nah, di sini
share memorinya. Ini yang 13 read. Nah, kita clear dulu, kita lanjut ke praktikum 14. Nah, di sini saya akan melanjutkan praktikum yang nomor 14. Nah, di sini kita lihat dulu ke media VS Code. Nah, di sini tujuan dari kode ini adalah untuk menunjukkan konsep sinkronisasi antar proses menggunakan semapur untuk mengakses atau memodifikasi variabel bersama share secara aman. Nah, langsung saja kita lihat output dari kode ini. Masuk Ubuntu SL. // program. Nah, awalnya ini variabel share memiliki nilai 1. Nah, thread S membaca nilai share dan menambahkan secara menjadi 2. Nah, sebelum thread S selesai, thread D membaca nilai share dan mengurangi menjadi 1. Nah, ini 1. Thread S selesai dan mengupdate share menjadi 2. Selanjutnya, thread 1 selesai menjadi update share menjadi 1 dan thread D menyelesaikan update share menjadi 2. Update share variable base thread 1. Nah, final filenya share is hasilnya 1. Nah, sinkronisasi antar proses ini diperlukan untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses atau memodifikasi variabel bersama pada satu waktu. Dalam kasus ini, semapur untuk mengontrol akses ke variabel share. Terima kasih. Itu hasil praktikum sistem operasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, pengerjaan, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.